Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua hari ini ya. Sebelum mulai, berdoa dulu terlebih dahulu. Yang akan memimpin hari ini siapa kira-kira? Ai, ya, Mbak Ai ya sekarang. Silakan Ai dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar agama kita membaca doa. Mulai. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita cek dulu kehadiran, udah sesuai ini ya. Kehadiran kita sudah sesuai dengan kelompok belajar kita. Oke, ini kita lanjutkan materi dari minggu yang lalu. Masih ada kaitannya. Sebelum mulai, Ibu mau review sedikit. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu itu tentang apa? Sayuran daun. Sayuran daun. Pertemuan kita hari ini masih berkaitan dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis ruang lingkup, karakteristik, dan persyaratan tumbuh tanaman sayuran. Dan 4.1, melaksanakan identifikasi tanaman dan persyaratan tumbuh tanaman sayuran. Materi pokoknya adalah tentang persyaratan tumbuh tanaman sayuran. Adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, menjelaskan manfaat dan prospek mempelajari tanaman sayuran. Dan kelima, melaksanakan identifikasi persyaratan tumbuh tanaman sayuran. Manfaat dan prospek mempelajari tanaman sayuran. Kita coba diskusikan bersama dalam kelas ini ya. Manfaat dan prospek mempelajari tanaman sayuran. Yang ke-1, menambah pengetahuan. Yang kedua, menambah keterampilan. Yang ketiga, menyiapkan sikap dan pola pikir petani milenial. Yang keempat, bermanfaat untuk bakal terjun di masyarakat. Kita beranjak kepada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu terkait kunci sukses memproduksi tanaman sayuran. Kenapa bibit menjadi kunci sukses? Dalam budidaya adalah mempunyai bibit yang berkualitas. Kita harus ketahui benar ciri khusus atau karakteristik bibit yang akan kita tanam tersebut. Oke, jadi sebelum kita menanam, kita harus mengetahui betul ciri khas karakteristik dari bibit yang akan kita tanam. Kedua tadi ada apa? Turina? Olahan tanah berfungsi untuk mengendalikan hama-hama yang Berapa jumlah pupuk yang harus dibutuhkan oleh tanaman kita? Selain itu juga jenis pupuk apa yang disenangi oleh tanaman yang sedang kita budidayakan. Secara luas, poin yang kedua ini juga meliputi tentang kesuburan tanah kita, bahwa petani harus mengetahui berapa tingkat kesuburan tanahnya yang akan digunakan untuk membudidayakan. Air, lebih dari 90% bagian tubuh tanaman adalah air, sehingga air merupakan kebutuhan dasar dan wajib dalam budidaya tanaman. Air juga merupakan media transportasi unsur hara dari akar atau daun ke seluruh bagian tanaman. Oke, baik. Jadi air itu kebutuhan yang sangat vital, bukan hanya untuk tanaman, bagi manusia juga ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang terakhir, kunci sukses memproduksi tanaman sayuran adalah pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit, sebenarnya kita tidak bisa hanya mengendalikan dengan pestisida saja, tetapi juga harus kita kombinasikan dengan poin 1 sampai 4. Kunci sukses ini, adakah yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas semua? Kunci sukses kita dalam memproduksi tanaman sayuran. Sudah bisa dipahami semua ini? Sudah. Insya Allah ya, kalau sudah bisa dipahami, ada satu pertanyaan besar nih untuk diskusi kita hari ini terkait dengan persyaratan tumbuh tanaman. Bagaimana jenis dan karakteristik tanaman sayuran dan persyaratan tumbuhnya? Dari materi yang sudah dibaca, itu referensi ya untuk kalian bisa menemukan satu pertanyaan yang nanti kita akan coba daftar di sini. Ibu akan tuliskan daftar pertanyaannya di sini. Nah, itu akan menjadi topik diskusi kelompok kita hari ini. Dari pertanyaan besar terkait dengan karakteristik tanaman sayuran dan persyaratan tubuhnya, dan dari beberapa pertanyaan yang kalian sampaikan nanti di sini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, silakan. Saya beri waktu
10 menit cukup ya untuk membaca materinya. Ya, Bu. Oke, anak-anak, sudah selesai waktunya ya. Pertanyaan yang kedua apa tuh, Rina? Silakan. Bagaimana pengaruh curah hujan terhadap pertumbuhan tanaman? Bagaimana Bagaimana cara menanam? menanam sayuran dataran tinggi di daerah dataran rendah? Teman yang lain yang mau menambahkan? Ya, silahkan. Firda sudah hand raise. Kalau kita mau menanam timun, bagaimana cara tumbuhnya? Oke. Apakah ada perbedaan menanam tomat di daerah dataran rendah dengan menanam tomat di dataran tinggi? Dari 5 daftar pertanyaan ini, semoga bisa menjawab pertanyaan besar ini tentang bagaimana jenis dan karakteristik tanaman sayuran dan persyaratan tumbuhnya. Pertanyaan ini Ibu minta kalian berdiskusi seperti biasa ya. Silakan dibagi tugas. Ada yang mencari referensi, membaca kembali materi, dan ada yang menuliskan ya ke dalam. Boleh pakai PowerPoint, boleh pakai DOC WPS ya. Laporan hasil diskusinya. Masih ingat ya kelompoknya? Masih, Bu. Nanti juga tetap ada penilaian untuk diskusi, penilaian sikap dan kerja kalian. Berapa menit untuk menyelesaikan ini? 20 menitnya dimulai dari sekarang ya. Ya, Bu. Kelompok 1 dulu mungkin ya, Rina ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Turina, perwakilan dari kelompok 1, berperan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman sayuran karena mempengaruhi laju metabolisme, fotosintesis. Secara teknik budidaya mungkin tidak ada perbedaan karena tomat seperti halnya mentimun bisa ditanam di daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Perbedaannya hanya pada pemilihan jenis varietas yang cocok untuk dibudidayakan di daerah dataran tinggi atau dataran rendah. Sekian dari perwakilan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup komplit ya. Ini referensinya dari mana saja ini, Rina? Browsing, Bu. Baik. Terima kasih kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 ada tanggapan mungkin pertanyaan kepada kelompok 1? Oh, Firda, silakan Fir. Pertanyaannya disampaikan langsung. Kapan proses respirasi berlangsung pada tanaman? Tanaman melakukan respirasi siang dan malam. Siang hari banyak melepaskan oksigen karena terjadi fotosintesis, dan malam hari banyak menangkap karbon dioksida karena tidak ada matahari untuk melaksanakan fotosintesis. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan lembar hasil kerja kelompok 2. Suhu tinggi merusak enzim sehingga metabolisme tidak berjalan baik. Oleh karena itu, tumbuhan memiliki suhu optimum antara 10 hingga 38 Celcius. 8 derajat Celcius. Adapun tumbuhan tidak akan bertahan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius dengan di atas 40 derajat Celcius. Curah hujan memberikan pengaruh terhadap proses pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Hal tersebut disebabkan karena hujan menghasilkan air yang bermanfaat sebagai pengangkut unsur hara. Tanaman mentimun merupakan tanaman yang peka terhadap kekurangan dan kelebihan air. Dapat ditanam pada dataran rendah maupun dataran tinggi dengan ketinggian kurang lebih 1000 mdpl. Mentimun tumbuh dan berproduksi tinggi pada suhu udara optimal 270 Celcius, kelembapan udara 50-85%, pencahayaan 8-12 jam per hari. Curah hujan optimal 200-400 mm per bulan. Membutuhkan tanah yang subur, gembur, mengandung banyak humus, pH tanah antara 6-7. Pengaruh
Fluktuasi temperatur tinggi di dataran rendah dapat dilakukan dengan pemberian mulsa berupa jerami atau sisa daun tanaman kering maupun mulsa plastik hitam perak. Cara ini dilakukan untuk menjaga kelembapan di sekitar tanaman tomat dan hindarkan buah dari percikan air hujan maupun penularan penyakit dari tanah. Cukup sekian presentasi hasil kerja diskusi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum hampir sama ya dengan kelompok 1 jawaban diskusinya. Tapi tadi ada tambahan untuk pertanyaan dari nomor 5. Ya dijelaskan lagi. Tadi kalau menurut kelompok 1 itu pemberlakuan budidaya organik untuk mengadaptasikan tanaman sayuran dataran tinggi di dataran rendah. Nah ini pemberian mulsa jerami ya, jadi suhu tanahnya dibikin mirip dengan suhu tanah yang ada di dataran tinggi. Ada satu mungkin tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 1 ke kelompok 2. Ada Bu. Oke, apa? Silahkan disampaikan. Bagaimana pengolahan tanah yang baik untuk tanaman sayuran? Bagaimana pengolahan tanah yang baik untuk tanaman sayuran? Kelompok 2, silakan siapa yang akan memberikan pendapatnya? Jawabannya, sebaiknya sebidang tanah yang gembur, banyak mengandung humus, subur, serta pembuangan airnya baik. Berarti harus menggemburkan tanah ya, menggemburkan tanah artinya apa? Diperhatikan untuk tanaman sayuran ini memang harus diolah tanahnya secara sempurna, karena tadi betul kata Firda, agar diperoleh struktur tanah yang gembur, yang memiliki banyak humus, agar nanti tanahnya itu memiliki porositas yang tinggi, sehingga nanti persistem perakaran dari tanaman bisa bernapas, mengambil air dan makanan dengan baik. Sepertinya sudah selesai ini semua kegiatan kita lakukan. Gimana hasil dari diskusi kita tadi? Bisa Bu. Jenis dan karakteristik tanaman sayuran seperti yang sudah dipelajari minggu-minggu sebelumnya, yaitu dibedakan berdasarkan tempat tumbuhnya dan bagian morfologi. Tanaman yang bisa dikonsumsi seperti sayuran dataran rendah dan dataran tinggi, jenis daun, batang, akar, dan umbi, biji, buah, dan jenis jamur. Jadi untuk persyaratannya, tumbuhnya akan sesuai dengan lingkungan tempat tumbuhnya tersebut. Contohnya, jika tanaman sayuran dataran tinggi, maka tanaman tersebut akan membutuhkan suhu udara yang lebih rendah dengan kelembapan tinggi dibandingkan tanaman sayuran dataran rendah. Dari hasil pembelajaran kita hari ini, selanjutnya kita akan berefleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan terkait pembelajaran kita hari ini. Selesai sudah rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini, tapi Ibu ingatkan ada satu tugas mandiri yang harus kalian kerjakan di LKPD di materi ajar yang sudah Ibu kirimkan kepada kalian. Harus selesai ya untuk disetorkan dan Ibu lakukan penilaian. Jika belum paham petunjuk penggunaan LKPD-nya, silakan kalian untuk berkonsultasi dengan Ibu menggunakan grup WA. Hari ini selesai sudah, minggu depan kita akan masuk ke materi baru ya, KD 3.2. Mudah-mudahan kita semua nanti masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa bertemu lagi di minggu depan membahas tentang pengolahan tanah. Mungkin cukup sekian. Ada yang mau disampaikan dari kalian sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan kita tutup kembali dengan doa. Silahkan. Sebelum kita mengakhiri ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa di dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih untuk kehadiran kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.